sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Summa alhamdulillah jamaah. Sabi. Ana khusyuk sallallahu Syekh Burhanuddin Ibrahim Azharnuji Al-Hanafi Ghafarallahu Syulillahi lana walahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri semuanya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kita insyaallah punya niatan yang baik, yaitu kita akan mengkaji salah satu kitab Babon, kitab yang dijadikan sebagai rujukan para santri ketika akan tholabul ilmi, yaitu kitab karangan Syekh Burhanuddin Ibrahim Azharnuji Al-Hanafi. Kitab ini sudah sangat terkenal di kalangan para santri, sudah fenomenal. Kitab ini dijadikan sebagai rujukan utama bagaimana para santri itu mencari ilmu di pesantren. Oleh karena itu, saya mohon kepada semua santri nantinya ketika mengkaji kitab ini, mohon untuk bisa memperhatikan dengan seksama, karena ini sangat penting untuk bekal kalian semuanya, supaya ketika kalian belajar di pesantren itu tidak sia-sia, karena kalian datang jauh-jauh, ada yang dari Grobogan, banyak ya, mayoritas, ada yang dari Demak sendiri, ada yang dari Palembang. Bambang apa Palembang? Ada yang dari Palembang, ada yang dari mana lagi? Jakarta, dari Tangerang dan lain sebagainya. Yang jelas dari jauh-jauh ya, dari rumah kalian masing-masing punya niatan untuk tholabul ilmi. Jangan sampai nanti kalian keton iki mondok suwe, sampai mondok pirang tahun kan, lo mondok sampun 10 tahun, untuk opo nong pondok turah-turah subuh ya ora tau tangi gas. Akhirnya di seneng pondok entuk wis kok ngono kuwi. Ketika nanti terjun di masyarakat nggak akan berani merawani didu. Karena apa? Karena nggak punya bekal sama sekali. Biyen nang pondok sak karepe dhewe.
nanti kalian akan merasa rugi, akan merasa menyesal. Menyesal itu datangnya di kemudian hari. Orang menyesal di depan tidak ada. Menyesal itu adanya di belakang. Nanti ketika kalian sudah pulang ke rumahnya masing-masing, akhirnya apa? Oh iyalah, biar aku dilok ke abi terus dan disepeleke, dilek karo pengurus, doyak ikon ngaji, malah ngumpet. Dikontroan, ya, dikontroan. Ono sing ngumpet to mboten? Kathah ya. Oh, termasuk yang gede-gede barang. Loh, padahal ro'an itu ya, itu bagian dari tolabul ilmi. Ro'an itu bagian dari tolabul ilmi. Kalau kalian nggak pernah ro'an, kalian nggak akan pernah bisa yang namanya nyapu, nggak pernah bisa yang namanya ngecor, apa nih, ngepel, apa nih, macul. Oh, di Asnawiyah tidak ada kayaknya macul. Oh iya ada, paling usung-usung lasak ya. Ya, yang jelas itu kalau kalian diniati dengan ikhlas, diniati dengan tulus, ketika ro'an, insya Allah itu akan menjadi sebuah keberkahan. Yang namanya berkah itu apa tuh? Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan, yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau berkah kok akeh, tambah kebaikan juga banyak. Makanya ketika di pesantren, apapun yang kalian lakukan harus didasari dengan ikhlas. Bantu pesantren, bantu ustadz, bantu mbah yai, bantu guru. Jadi guru bukan hanya di pesantren saja. Ketika kalian di sekolahan, di madrasah, itu juga harus diperlakukan sama. Jadi bukan hanya kalian menunduk hanya dengan ustadz yang ada di pesantren, enggak. Kita nggak boleh membeda-beda. Sama. Ketika kalian di madrasah sama, takzimnya sama. Ada etikanya, ada unggah-ungguh. Nah, ini realnya nanti di sini. Kita mengkaji kitab Ta'limul Muta'alim, ya, karangan Syekh Yarnuji ini. Nanti ini sebagai patokan, sebagai real. Oh, nanti caranya seperti ini. Jadi kalau mau dibahas di kitab Burhanuddin Ibrahim Al-Zarnuji ini, nanti kita akan membahas ada kurang lebih ada 13 pasal atau 13 bab ya, ada 13 pasal. 13 pasal ini berkaitan dengan bagaimana tata cara kita menuntut ilmu. Nah, dari 13 pasal ini kalau diperas lagi akan muncul dua penggolongan. Dari 13 itu ada yang beliau Syekh Yarnuji ini memakai metode etik. Dari 13 pasal itu beliau akan mengkaji dari sisi metode etik dan metode strategi. Bagaimana kita mencari ilmu secara pakai etika. Seperti niat. Niat itu contoh dari strategi mencari ilmu dengan etika. Benar enggak? Kalau kita nggak pakai niat, wes pokoknya golek ilmu. Aku pengen belajar. Itu namanya tidak beretika. Ada lagi pakai metode strategi. Piye ben carane aku belajar kuwi ben cepet apal. Ben cepet faham. Ini pakai metode strategi. Ada pakai metode etik, ada pakai metode strategi. Kalau kalian pengen, nah kalau Gus Ba seperti ini. Kalau kalian pengen bener ya, bener-bener pengen mencari ilmu, ya harus tenanan. Nggak boleh mengatakan, wah aku
ngaji jebule tekan nggone turu. Sing penting golek berkah. Yo golek berkah tok tapi ra entuk ngilmu. Lah piye lho ora tau krungu kok. Diulang ya ngorok. Lah piye lek mlebu nak dibanding karo kancane sing tenanan kira-kira entuk akeh ndi? Ya tetep entuk akeh sing tenanan. Nah, sampean diajarke kok ana sing ngobrol karepe dhewe nang mburi karo dolanan karo kancane karo sing dibandingi karo sing ngarep. Lah sing nang mburi alasane, alah sing penting melu nang jero forum entuk berkah. Ya memang bener ana berkah, tapi dari sisi secara keilmuan kathah pundi antarane sing tengajeng gatekke tenanan karo sing nang mburi sak karepe dhewe. Kathah sing tengajeng. Jadi seperti itu, harus punya prinsip seperti itu. Makanya kalau di pesantren ini, ya ini sudah dijelaskan sama Gus Bahar. Kalau di pesantren, sing tenanan, wes saiki ra usah mono santri kok ming turu, ming golek berkah jarene. Sing bener piye? Sing bener ya tenanan, ya entuk berkah, ya entuk ngilmu. Aja kok ming golek berkah tok, ilmune ya sing gampang. Jangan seperti itulah. Dene kok sampean terpaksa bar bantu Mbah Yai baroan umpamane kok terpaksa kok rada teklak-tekluk ya ndak masalah. Tapi ra ono alasan apa-apa turune ya gasik jam 10 subuh digugah ya angel. Wayah ngaji turu. Lah terus dialap apane terusan. Akhirnya mungkin ampun lulus ditakoni. Piye? Sampeyan ngerti konsep berkah piye? Aku mbiyen arti saiki lali. Ngoten. Akhirnya enggak ngerti apa. Biyen ditakoni biyen mondok sampeyan itu apa? Entuk kaos anak pang. Wah, ente mung ngono tok. Entuk apa jenenge? Entuk rokok apa? Elektrik. Nggih. Hah? Vape. Cah pondok gawane vape. Intinya Modern. Ampun ah. Dereng wekdal ya. Dan kalau bisa ya udah ndak usah. Irit di wong ngerokok kalau mboten ngerokok. Mboten ngerokok. Kalau bisa tidak rokok, enggak usah ngerokok. Mboten ta? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam semoga kita bisa istiqomah melaksanakan kajian kitab ini. Ke depan kita usahakan 1 minggu 2 kali, yaitu nanti setiap malam apakah? Malam Kamis dan malam Sabtu, insya Allah kita istiqomahkan. Kalau tidak di sini ya nanti di lokasi baru nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amal. Kita kaji yang bukan syarahnya tapi matannya. Jadi kalau di tengah itu syarahnya, kita mengkaji matannya saja. Nanti kalau syarahnya belum lah. Nanti apalagi ini ada yang masih kecil-kecil belum bisa memaknai. Kita kaji matannya saja, yang sebelah pinggir itu. Ngoten nggih? Nggih. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabiyil ulum wal hikam wa ba'du. Alhamdulillah sekafe puji iku lillahi ketu Allah alladzi yuzat faddala kang utamaake sinten alladzi ala bani Adama ing atase anak turune Nabi Adam. Kurang apa wae iki? Allah itu memuliakan anak turunnya Nabi Adam. Mulya pundi sampean karo
kewan. Mulya pundi? Mulya kewan. Mulya pundi, Kang? Mulya manusia. Mulya pundi sampean karo malaikat? Mulya pundi? Mulya malaikat? Kenapa? Mulia manusia atau mulia malaikat? Kenapa? Karena manusia ini dikasih apa? Potensi baik, dan yang kedua dikasih potensi buruk. Ada hawa nafsunya. Tapi kalau malaikat ini potensinya hanya baik tok. Jadi kalau sudah dibatasi, ya malaikat wajar kalau tidak pernah berbuat maksiat. Tapi kalau manusia ini dikasih nafsu. Dikasih nafsu kok bisa membatasi, maka manusia tersebut menjadi manusia yang sangat mulia. Sampean ngantuk, itu nafsu enggak? Ngantuk berat, tapi gandeng iki wayahe jamaah sholat subuh, yo kudu tangi. Ikhlas mboten janjane? Janjane ya ora pateo ikhlas janjane. Tenan apa ora? Ikhlas. Janjane ya ora pateo ikhlas. Tapi daripada kok kena gebyurane daripada kena gebyur mendingan tangi. Ya enggak, wajar lah. Awal-awal memang butuh yang namanya pendisiplinan. Dari proses pendisiplinan ini nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan. Awalnya ya terpaksa sih, tidak masalah. Sejak kecil kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Mulai umur, kalau membiasakan bukan hanya umur 7 tahun, bahkan mulai sejak di dalam kandungan kita sudah diperdengarkan yang namanya bacaan-bacaan Quran. Nanti ketika sudah lahir, kemudian kita diperlihatkan dengan orang sholat. Ketika ibunya sholat, bayinya diletakkan di sebelahnya. Nanti ketika sudah beranjak berumur terus, jadi diajak berinteraksi dengan kegiatan ibadah. Nah, nanti ketika sudah ini masih belum ada pembebanan, belum mukallaf. Sholat karmu ora sholat. Ya, sholat dapat pahalanya diberikan kepada orang tua. Tapi kalau kita sudah mukallaf, nanti pahalanya untuk diri kita sendiri. Tapi insya Allah tetap pahalanya juga untuk orang tua. Nah, kalau sudah umur 9 tahun kok tetap tidak melaksanakan sholat, ini tuntunannya Rasulullah, ini boleh dipukul. Tapi pukulnya bukan terus dijual terus sampai semaput, enggak. Pukulnya bagaimana? Pukulnya ada teorinya, mukulnya di tempat yang tidak membahayakan. Contohnya apa? Dibokong. Tapi aja banter-banter. Udah cilik kok banter bisa mencelat tekan kali malah. Pukul cepok gitu aja. Untuk pembelajar. Anak-anak itu baru dipendelengi seperti biasa. Apalagi di nyoh kayak. Lagi dipendelengi Kang Hafid rapati medeni wong. Sapa sing medeni sapa? Wahyudi lagi ngono tok mlayu jan. Wong nek dipendelengi Kang Gilang ya. Kang Gilang, sehat Kang Gilang? Alhamdulillah. Ini dimuliakan, lebih mulia manusia daripada malaikat. Oleh karena itu ketika Allah menciptakan Nabi Adam dulu ketika masih di surga,
Jadi potensi kalian itu habitatnya sebenarnya ya. Sebenarnya itu kalian habitatnya di mana? Bukan di bumi, sebenarnya di surga. Janjane sampean iku uripe nang surga. Gandeng. Ada kejadian seperti itu, akhirnya kita di dunia atau di bumi. Ketika Nabi Adam dihadirkan, diciptakan di surga, semua penduduk yang ada di surga itu disuruh melaksanakan apa? Sujud. Kon sujud. Lah, mereka penduduk yang lama di surga siapa saja? Ono malaikat, ono iblis ya, terutama iblis ini. Iblis merasa aku ki santri lama ya nonggon surga ya. Ono santri baru macem-macem. Kudu man apa jenenge? Dibuli dhisik iki, dikerjani dhisik kudune Nabi Adam iki. Malah kon sujud aku piye karepe iki? Gusti Allah pripun to niki Gusti Allah? Santri baru kok kula kon sujud kali santri baru ini pripun? Kan enggak masuk akal. Kang Fauzan senior nonggon Asnawiyah. Ono Kang Gilang teko. Kon nyucup sikile Kang Gilang Sudimen ngono to akhire. Sorry ya. Kene iki cah gedhe cah gerang kon sujud nonggon. Lah tapi ini walaupun seperti itu, tapi perintahnya Allah. Ketika Kang Fauzan Kang Fauzan Salim karo Kang Gilang cium tangan, mau tak kono kira-kira Kang Fauzan bantah apa mboten? Ya pasti ada tujuannya. Kenapa kok disuruh Salim cium tangan? Lah Allah juga sama. Kenapa kok Allah memerintahkan kepada penduduk yang ada di surga saat itu suruh melaksanakan sujud? Bukan sujud arti menyembah, bukan, tetapi sebagai bentuk penghormatan. Ini perintah dari Allah. Lainnya sujud semuanya kecuali iblis. Mereka mulai sombong. Osraiso, ramoh aku, pilih mati aku daripada kon sujud nonggon ngarepe Adam. Pilih diguak nonggon di luar surga daripada kon sujud neng. Jadi punya rasa apa namanya? Gengsi. Jadi gengsinya tinggi. Makanya kita jadi orang jangan terlalu gengsi. Enggak perlu gengsi tinggi-tinggi. Ada yang pakai teori kita merendahlah serendah-rendahnya supaya mereka tidak bisa merendahkan kita lagi. Kalau kita sudah merendah pol, maka mereka tidak akan bisa merendahkan kita. Tapi kalau kita terus meninggi, ya mereka akan merendahkan kita. Akhirnya kita merasa direndahkan. Tapi kalau kita sudah merendah pol, walaupun kalian punya mobil Mercy, punya helikopter, punya kereta api umpamanya, tapi kalau kita punya sifat rendah hati, rendah diri, apa yang mbok ece yo karepmu wong iki menggoni Gusti Allah. Kira-kira sakit hati enggak? Enggak bakal sakit hati karena kita sudah posisinya merendahkan hati, merendahkan diri serendah-rendahnya atau paling paling dasar. Bobok arani kaya apa ora masalah, Kang. Wong kowe ora sing nyiptake aku ming sedih ketika aku direndahke karo Gusti Allah. Pamane ming dicampake wanita. Ya. Ora masalah, Kang Hafiz. Kita akan merasa sedih ketika sudah dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kudu pakai puisi-puisi seperti itu, Kang Hafiz. Frustasi. Iya. Ini faddala ala bani Adam. Jadi Allah itu mengutamakan ya anak
turune Nabi Adam. Lah kalian itu termasuk anak turun Nabi Adam apa mboten? Nggih. Wong sak donya niki termasuk bagian dari anak turune Nabi Adam. Diurut-urutke ya. Walaupun kadang ana sing rapati mirip-mirip karo Nabi Adam, ya, karena Nabi Adam itu kira-kira postur tubuhnya seperti apa ya? Putih, tinggi. Ora zaman Nabi Adam budik-budik kabeh wong. Ora ana sing kok Kang Gilang ora ana. Semute zaman dek biyen iki padha Kang. Ya wonge zaman biyen niku wong meterane yo dhuwur-dhuwur tenan, gede dhuwur. Ndak usah zamannya Nabi Adam, zaman sekarang saja kalau kita mau bandingkan dengan orang luar negeri ya. Itu jauh sekali. Wong Indonesia ki wong cilik-cilik, ireng-ireng, busik-busik, pesek-pesek, ngentutan sih san. Ya. Susah ya. Gilang ya? Enggak, Gilang wis sregep kok. Gilang potong ulang. Nah. Faddala ala bani Adam bil ilmi. Kelawan ilmu, ya. Jadi Allah mengutamakan kepada Bani Adam bil ilmi dengan ilmu, ya. Wal amal lan amal ala jami'il alami, ngalahake sekabehane alam. Wassalatu lan utawi tambah rahmat ta'zim iku ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini koreksi. Kalau kalian pengen menjawab sallu alaihi, itu tidak usah menunggu orang yang mengucapkan itu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah nunggu itu. Kalau yang harus kita jawab itu yang apa tuh jadinya? Kata Muhammadnya itu. Mbok ono sallu alaihi, mbok ono sallallahu alaihi wasallam atau enggak? Yang penting kita dengar kata Muhammad sallallahu alaihi. Nah, langsung disaut seperti itu. Itu bukti kalau kita cinta kepada Rasulullah. Seperti itu. Jadi baru dengar kata. Jadi ketika ada pembukaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu harus dibiasakan oleh santri Asnawi. Jadi ketika mendengar kata Muhammad langsung sikat habis ya. Langsung disikat iki nggonku syafaat harus seperti itu. Yang punya syafaat itu besok ketika di yaumul qiyamah nggih sinten di antaranya ada Nabi Muhammad. Sayyidil Arabi kang dadi bendorone wong Arab wal ajami lan liyane Arab. Wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ashabi lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Nabi al-ulumi kang dadi pira-pira sumbere pira-pira ilmu. Ya Nabi ulum, ada pesantren Yambu'ul Quran. Ada yang tahu? Mana? Kudus. Pesantrennya siapa? Baharwa. Kata Yambu'ul Quran, sumbernya Al-Qur'an. Ya Nabi ulumi kang dadi pira-pira sumbere pira-pira ilmu wal hikam lan pira-pira hikmah. Wa ba'du ing dalem sawise
basmalah, sholawat ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'aitu, moko ing dalem nalikane ningali ingsun kathiran ing wong akeh. Ini curhatannya Syekh Yarnuji. Curhatannya Syekh Yarnuji. Syekh Yarnuji ini ulama dari Turki, nggih. Beliau dari Turki, cuman kalau karya fenomenalnya ini ada yang mengatakan cuman Ta'limul Muta'allim, tapi malah dari orientalis itu mengatakan bukan hanya ini. Sebenarnya karyanya Syekh Yarnuji itu banyak, cuman ketika eranya Khalifah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad itu diserang oleh negara Mongol saat itu banyak manuskrip yang hilang. Ada perpustakaan namanya perpustakaan Baitul Hikmah, itu dibabat habis sama tentara Mongol. Akhirnya koleksi buku banyak yang dibuang di sungai, sehingga sungainya itu berubah warnanya menjadi hitam. Karena apa? Karena tintanya luntur. Jadi saking banyaknya kitab-kitab yang dibuang oleh tentara Mongol. Kalau kitab saiki kan ora bakal luntur kitab saiki. Karena kitab saiki sudah percetakan bagus. Tapi kalau dulu orang tidak ada produksi pabrikan, tidak ada. Kitab itu benar-benar ditulis pakai tangan, pakai tinta. Lama banget. Sekarang sudah mesin cetak. Ini curhatannya Syekh Yarnuji. Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi, saking pira-pira wong kang nuprih ilmu, fi zamanina ing dalam zaman kita, yajiduna kang padha nemen-nemeni tulab, ya, yajiduna kang padha nemen-nemeni sapa tulab mau ilal ilmi maring ilmu. Jadi Syekh Yarnuji ini melihat banyak sekali para santri, ya, yang sedang mencari ilmu. Wala yasiluna lan ora tumeka sapa tulab au min manafi'ihi, utawa saking pira-pira manfaate ilmu, wa samaratihi lan pira-pira buahe ilmu. Wahya hale utawi samaratihi iku al amalu, rupa amal, perbuatan, bihi sebab ilmu, wan nasrulan gelar, yuhramuna kang dialing-alingi, tulab lima krono perkara annahum sak temene tulab akhtau iku padha luput sapa tulab tara ikohu ing pira-pira dalane ilmu, wa tarakulan padha ninggalake sapa tulab syara itohu ing pira-pira syarate ilmu. Wa kullu man lan utawi saben-saben wong akhto akang luput sapa man at-tariqa ing dalan iku dhalla kesasar sapa man. Jadi ini curhatannya Syekh Yarnuji ketika melihat banyak orang yang tholabul ilmi. Apakah setiap santri ini kira-kira semuanya berhasil apa tidak? Tidak. Ada yang berhasil,
berhasil, ada yang tidak. Ono sing bali nggawa ilmu tenanan, ono sing bali menggawa koper pakai pakaian. Kentuk apa? Ya sing entuk iku tok. Tapi ono sing bali wah meyakinkan. Bali langkai tegap. Wis sumringah tekan ngomah langsung dicekelimik siap menyebarkan apa? Nasrul ilmu. Jadi ketara wong sing siap terjun nang panggung masyarakat karena tidak itu akan kelihatan. Dan ini tinggal bagaimana kita berproses di pesantren. Inilah kawah condro di mukone santri ya di sini. Perangmu itu di sini. Perangi santri itu saat ini. Nanti kalau sudah umpamanya contoh ya seperti Abi ini sudah keluar dari pesantren, sudah alumni. Ini mau belajar kadang malu. Tapi untungnya ya kita berusaha tetap terus belajar. Tapi mau paling kon belajar secara koyok sampean meneh beda meneh. Kesempatan bisa belajar secara total itu ya seumuran kalian ini. Kesempatan belajar total. Ora isin. Coba kalau sampean wis koyok Abi koyok ngene iki. Kon belajar kira ati meneh. Ai ubah bibu. Isin apa mboten? Wah aku ki wis gedhe wis alumni ngene-ngene kon belajar awet ayu meneh. Sorry mau isin. Nah. Mosok aku kon belajar carane cewek meneh. Oh. Gak. Padahal durung iso tenanan. Carane cewek piye aja mbah ora genah mau. Bener ada ini. Lulus pesantren ceweke meng di kopat kapit ketok. Iya. Ana cah pondok. Apa meng ditutul-tutuli tok? Hah? Ana apa mboten lho jujur nggak tenanan iki? Heh? Wono sing nguyoe loh, ini bukan hanya orang di luar pesantren, tapi para santri ini juga masih dipertanyakan. Cewek bener pora soalnya aku ya ora tau ngintip. Pasang CCTV ngono. Wah, aku iso mbok lapor ke polisi monggo. Oh, iso kejadian Abi masuk penjara. Lu mosok kon ngintek ya enggak. Paling tidak saya harus ngasih teori. Ini tanggung jawab saya. Caranya cewek sing bener iku piye. Jadi kalian mondok di pesantren itu sebenarnya enggak usah mulu-mulu lah. Piye ben ngerti sampean carane cewek iku piye. Sampai saat ini masih banyak ketika masuk sekolah ini masih banyak yang kotor semuanya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akeh-akeh wong sing disiksa nang kubur iku rata-rata goro-goro masalah cewek. Lah piye? Berawal dari sampan rasa cewek, salate ora, ngajine ora, macam-macam ora sah kabeh. Iki durung ngomong ke masalah wudu lu angel meneh. Cewek janjane teorine kan gampang to, angger digebyur ngono ilang. Tapi kadang ono sing nak nguyuh kathoke ora dicopot. Ora diling guys. Angger digebyuri nyiprat-nyiprat kabeh. Nyiprat kabeh. Padahal cipratan iki mau. Terutama cipratan pertama, biar kono katokmu. Kowe dadi kiai, ngimami wong sak masjid. Sak masjid salate ora sah kabeh goro-goro, cewoke kiyaine ora bener.
Makane nak sampean nongkon kolah luwih apik kathoke dicopot nganggo sarung wae. Apa enak meneh lho, wah repot. Mau nak pas numpak pesawat terus piye? Bareng nang pesawat iku onone tisu tok, waduh payah. Kopet kah? Kabeh. Habis pengalaman model numpak pesawat kaya apa wis. Model-model pomene nang hotel lah. Hotel sing modele macam-macam. Hotel sing kamar mandi transparan ya pernah aku. Kamare tak buka, wah, dibule. Temboke kok kocok. Boleh piye lek adus iki. Jadi kok kamare kok kasure napa ndelok nang jero kamar mandi, saka kasur ndelok kamar mandi ketok cethok banget ya. Soale temboke kok kocok bening banget. Terus adus piye iki kok aku. Desa. Durung meneh ngono toilet sing iso nyewoki dhewe. Apa tahu apa dereng? Enak banget kan? Sama tinggal ngene-ngene tok. Ngurus dhewe silitmu. Bersih tapi belum tentu suci. Ingat, di hotel-hotel itu, di pesawat-pesawat itu hanya mengandalkan bersih. Apakah setiap bersih itu suci? Tidak. Tapi kalau suci, insya Allah bersih. Makanya saya paling susah, paling sedih ketika nginep ada ada seminar, dikasih kesempatan tiket gratis pesawat, kemudian nginep di hotel berapa hari. Seneng jane, tapi paling susah ketika di hotel. Akhirnya saya naik pesawat, ya wis, nikat, ke sarung. Wani sama? Oh, saya biasa naik pesawat pakai sarungan. Luar. Nanti sampai hotel juga pakai sarung sama. Ya paling benar. Nek sarung tinggal dibuka tok ya, Kang. Cur, ya wis. Bersih ya. Praktis jarine. Tapi desa jarine. Ya tapi tidak masalah. Ya kalau bisa kita bisa menyesuaikan. Kalau memang acaranya formal kita pakai celana. Nanti saatnya harus ke kamar mandi, kita harus punya prinsip. Jangan sampai ulah koncone nggo tisu kabeh, aku nggo tisu. Koncone salat, aku melu salat. Lah terus salatmu kaya apa? Kan seperti itu. Ojo angger melu-melu. Kita harus punya prinsip karena kita masuk surga ya pakai teori-teori hukum fikih dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jam pinten kan? Jam 9. Ini. Jadi banyak sekali para santri sing ketone tenanan saka omah pengen tujuanmu apa? Hafiz. Ado-ado ke Jakarta. Kula badhe tholabul ilmi. Temenanan kita nih. Lah nggon kene mbol apa arti aku. Hah? Ya muga-muga enggak lah. Insyaallah Hafiz sudah mulai merasakan nikmatnya di pesantren kayaknya. Sudah mulai ngajine ya mulai temoto ape. Jangan sampai tenanan jebule sembuh mau lagi. Ya termasuk kalian menyepelekan yang namanya aturan di pesantren. Wis ciri-ciri, sampean kok berani melanggar pesantren walaupun kecil. Kecil ini kalau dikelumpukke dadine gede. Allah katari nangane ciplis. Allah katari nangane warongan. Allah akhirnya apa? Ana kejadian nonggon PAM. Ana kejadian nonggon tanggul. Ana kejadian nonggon macam-macam. Itu berawal dari apa? Menyepelekan pelanggaran kecil. Ini jangan sepelekan. Pelanggaran kecil ini nanti bisa jadi besar. Ojo mbok kulinake. Nah, dikulinake terus ya akhirnya jadi pelanggaran besar. Lah ini
menjadi kekhawatiran bagi musonif, ada orang mencari ilmu tapi nggak tahu jalannya. Akhirnya apa? Ora ono buahe. Lekmu mondok iku ora ono hasil. Ora ono hasil. Ini yang dikhawatirkan oleh musonif. Nah ini harus dibenahi, harus tahu aturannya. Tekan timo. Wala yanalu lan ora merkoleh sapa men al maksuda ing maksud. Qalla padha uga sithik au jalla utawa gede. Ya, walau enggak dapat tujuannya itu apa, enggak dapat sama sekali. Baik kecil maupun besar. Aradu ngarepake ingsun wa ahbabtu lan demen ingsun an ubayyina ing yen toh mertelake lahum maring tulab tariqat ta'allumi ing dalane bibinau alama ing atase perkara roa itu kang ningali ingsun fil kutubi ing dalem pira-pira kitab wasami itu lan ngrung ingsun min asatihi saking pira-pira ustad ingsun. Jadi ini menurut pengalaman Asy-Syaikh Zarnuji, ini teori-teorinya diramu, dikumpulkan jadi satu dalam kitab ini. Ulil ilmi pira-pira kangge ilmu lah hikmah pira-pira ilmu hikmah. Rojaan kelawan ngarep-ngarep doa ing donga li kedhe ingsun minar rahibina saking pira-pira wong kang demen fihi ing dalem roja fihi ing dalem gimana di dalam ilmu al-mukhlisina pira-pira kang bersihake bil fauzi kelawan merkuleh wal khulasilan selamat fi yaumidini ing dalam dina kiamat ba'da mastakhartu ing dalam sause amrih bagus ingsun Allah ing Allah taala halusin Allah fi ing dalam bayan wasamma itu lan ngarani ingsun hu ing kitab ta'limal muta'allim ing aran kitab ta'limul muta'allim tariqat ta'allumi kepadanya ta'limal muta'allim tariqat ta'allum wa ja'altu lan dadekake ingsun hu ing kitab fusulan ing pira-pira pasal. Di dalam kitab ini ada beberapa pasal. Yang pertama ada pasal fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Pasal fi mahiyatil ilmi ing dalam martelake sejatine ilmu wal fikhi lan fikih apa namanya penguasaan wa fadlihi lan kautamane fikih. Ini yang pertama. Yang kedua faslun fi niyati, faslun tapi iki pasal fi niyati iku ing dalem martelake niat. Tidak ada pasal yang menerangkan tentang niat fi hali ta'allum ing dalem tingkah belajar bibinau. Kemudian lagi ada faslun fi ikhtiyaril ilmi. Faslun tawi iku fasal iku fi ikhtiyaril ilmi dalam martelake milih ilmu wal ustadi lan milih guru wasyariki lan milih kanca wasabati lan martelake netepi ilmu. Jadi di sini ada strategi ya, strategi bagaimana cara memilih ilmu.
kemudian memilih ustadz atau memilih guru, memilih kiai. Saya mau pilih kiai sing kayak apa? Kriterianya seperti ini. Milih teman, nah, ini juga penting. Milih soulmate, ya. Kalau soulmate-mu kok yang kamu pilih kok salah, maka kamu juga akan terjerumus ke dalam kesalahan. Makanya penting, pergaulan ini sangat penting. Kang Haris didelok, koncone sapa? Kok kelakuannya kayak ngono, koncone sapa? Contoh Kang Haris. Kang Haris wong ganteng. Faslun fi ta'zimi ta'zimi apa itu? Fi ta'zimil ilmiyah, ngagungake memuliakan ilmu, wa ahlihi lan ahline ilmu. Dan lagi faslun fil jiddi, yang dalam mertelake nemen-nemeni wal muwadhabati lan penggawe ajeg, wal himmati lan sejo luhur. Faslun fi bidayatis sabqi, ya, menerangkan tentang kawitane ngaji, waqatil hilan kira-kirane ngaji, wa tartibilan urutane ngaji. Faslun fit tawakkuli dalam mertelake pasrah tawakal. Faslun fi waqtit tahsili, pasal yang menerangkan tentang menghasilkan ilmu, waktu sing efektif, ya, menghasilkan ilmu. Faslun fi syafaqati wan nasihati, pasal yang menerangkan tentang memperhatikan, welas, ngarepake bagus nasihat ini, ya. Faslun fil istifadati, bab yang menerangkan tentang ngalap faidah, mengharap ada faidah, istifadah. Faslun fil wara'i, pasal yang menerangkan tentang wirai, halat ta'allumi, ketika sedang belajar. Faslun fi ma yurithul hifdha wan nisyan, pasal yang menerangkan tentang piye carane ngapalke, ya, ben cepet apal, gen ora lali, ya, ini caranya seperti apa. Faslun fi ma yajlibu, fasal yang menerangkan memang dalam perkara jelibu kang parek apa ma ar-rizqa ing rezeki. Nah, iki ben piye carane ben rezekine akeh. Wa ma yamnaulan perkara kang nyegah ma, wa ma yazidu, amalan perkara yazidu kang nambahi ma fil umur ing dalam umur. Amalan perkara yang kusuk kang ngurangi apa ma, wa ma taufiki, amalan perkara taufiki utawi pitulung ingsun illa billah, iku kejaba kelawan Allah, alaihi
insyaallah tawakal tu pasrah ingsun wa ilaihi lan maring Allah unibu bali sapa ingsun. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembukaan kita sampai di sini dahulu. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini membawa keberkatan untuk kita bersama. Dan yang penting kita berdoa semoga kita bisa istiqomah ngaji ta'lim ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam menyampaikan materi pada malam hari ini. Walaupun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.